pernah tangani kasus yang pelakunya juga kasus di Surabaya juga. Jadi itu kalau Tiga bawang dulu ya. Ada fenomena apa sih Bang? fenomena awal tahun biasanya begitu. Dan ini kegiatan atau bisnis yang tanda petik ya, yang menjanjikan karena bisa menciptakan OKB dalam waktu Kamera aja bang. sekejap. Dan fenomena ini terjadi di mana-mana, di seluruh dunia itu ada di mana-mana. Cuma kita di Indonesia akhir-akhir ini kan jadi trennya menanjak. Sejak 2015 saya mengikuti kasus-kasus sejenis, itu trennya semakin naik. Bang, tapi untuk kasus seperti ini dari kalangan artis sendiri itu sebelumnya waktu menangani kasus seperti ini juga pernah nggak sih klien abang juga bercerita tentang dunia Persilatan. Iya. Jadi gimana maksudnya? Iya, pernah nggak sih dari RA sendiri curhat gitu mantan klien terkait dengan prostitusi ini yang dikatakan tadi menjanjikan di kalangan selebriti? Ya, jadi kan saya pernah tangani kasus mucikari, tapi juga pernah tangani kasus yang pelakunya juga kasus di Surabaya juga. Jadi itu kalau pelaku itu konteks hukumnya saya lihat mereka itu adalah sebagai korbannya. Pelaku itu kan sebenarnya korban. Nah, siapa pelakunya atau siapa tersangkanya secara hukum itu, tersangka itu adalah perantara yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu, diatur dalam pasal 506 KUH pidana. Nah, gimana caranya untuk menjerat pelaku? Nah, kalau pelaku itu adalah seorang yang sudah beristri, maka istrinya yang harus membuat laporan polisi dengan dikenakan atau diduga melanggar pasal 284 KUH pidana tentang perzinahan. Tapi yang selalu menjadi pertanyaan publik itu siapa cowoknya? Itu yang selalu menjadi pertanyaan publik. Dan jarang sekali cowoknya itu dimunculkan. Ada apa sebetulnya? Tanyakan pada publik yang berwajib. Tapi dari oknum atau si laki-laki tersebut itu bisa dikatakan dari kalangan pejabat atau seperti apa sih bang sampai tidak dimunculkan? Ya, kalau dari sisi tarif ya, kalau yang kita lihat biasanya dari sisi tarif ya, nggak mungkin tukang ojek atau tukang sayur kan. Jadi pasti orang yang berduit. Jadi kalau berduit kan ya kalangan menengah ke atas lah gitu. Untuk profesi bisa dikatakan yang seperti tadi bang? Iya, profesi kalangan menengah ke atas. Karena pengalaman selama ini kan juga ada oknum legislator, ada oknum pengusaha. Aku mau nanya sedikit terkait tanggapan kakak nih Kak. Kan baru-baru ini ada kasus prostitusi online yang lagi marak lagi di prostitusi online artis di Indonesia nih Kak. Mungkin tanggapan dari Kak Yuriko sendiri mungkin Seperti apa? Seperti apa gitu? Menurut aku sangat amat disayangkan gitu ya, apalagi kalau mereka yang berkarir di dunia entertainment gitu, karena kan sebenarnya memang gak gampang untuk membangun karir kan.
sayang aja sih menurut aku, mereka ngelakuin suatu kesalahan gitu kan, dan orang mandangnya juga sisi ini mereka jadi berubah, tadinya positif menjadi negatif gitu. Mungkin ya itu sih menurut aku sangat disayangkan aja. Sebenarnya masih banyak di luar sana yang hal kegiatannya lebih positif yang bisa dilakukan gitu, sayang aja kenapa enggak. Tapi kan kita sebenarnya nggak boleh menjudge ya, kan setiap orang punya alasannya masing-masing kenapa mereka seperti itu gitu. Menurut aku ya kalau misalnya punya karir di entertainment, karir lagi bagus ya mending dijaga baik-baik gitu, lakukan hal yang positif. Apalagi banyak orang yang kita public figure, pasti banyak orang yang look up ke kita gitu, dan kita harusnya nunjukin yang positif bukan yang negatif. Menghindari hal tersebut karena kan dunia selebriti itu rentan, artinya kan ya kita tahu lah dunia selebriti. Lo sendiri ngejaganya gimana sih gitu kan? Kalau aku sih sebenarnya gitu kan balik ke pribadi masing-masing ya, balik ke pribadi masing-masing gimana cara kita ngelihat suatu hal itu seperti apa. Dan aku tipikalnya kalau misalnya aku melihat suatu hal negatif, aku lebih yang kayak oh enggak nih, gue nggak bisa di sini nih. Aku lebih yang kayak gitu orangnya, karena aku anak tunggal juga, aku nggak pernah mau ngecewain keluarga aku, orang tua aku, semuanya. Jadi aku menghindari lah kalau misalnya ada yang negatif untuk ngomong apa, aku udah gue tarik diri sendiri aja. Orang tua lu berarti lebih protektif dong nggak ya terhadap orang tua sih sebenarnya protektif pasti karena anak tunggal kan, dan tapi karena mereka juga nggak protektif kayak kamu nggak boleh gini nggak kayak gitu mereka. Tapi karena mereka lumayan santai, jadinya akunya tahu gitu mana yang benar, mana yang enggak, mana yang positif, mana yang negatif, lebih ke situ sih. Dan mereka pastinya mereka pengennya aku nggak terkaitan dengan hal yang negatif gitu. Aku juga sendiri nggak mau gitu, karena aku berjuang untuk ada titik sekarang tuh susah banget gitu. Jadi aku nggak mau lah tergoda oleh hal-hal yang bisa ngerusak karir aku. Tapi sempat ketar-ketir juga nggak sih dengan oknum-oknum seperti itu yang kayak menawarkan atau memanfaatkan kepopuleran kamu gitu? Alhamdulillah sih selama ini orang-orang di sekitar aku dan yang aku ketemu selalu nggak pernah yang aneh-aneh sih, nggak pernah yang negatif gitu, selalu yang positif. Itu sih aku ya waspada pasti ada, kita harus memang selalu berhati-hati karena di sini kan kita nggak pernah tahu ada orang yang mau niat jahat atau apa sama kita. Jadi aku lebih yang jaga diri masing sendiri aja gitu. Circle pertemanan buat kamu pengaruh nggak sih? Circle pertemanan menurut aku pengaruh banget, karena kan kalau misalnya kita ada di suatu lingkungan yang selalu sama mereka gitu, mereka negatif, kita kan jadinya meskipun kita nggak negatif, kita dipandangi orang negatif juga gitu. Jadi aku selama ini untungnya selalu ketemu teman-teman yang positif dan nggak pernah ada yang aneh-aneh atau gimana. Kalau misal pun ada, itu aku yang lebih yang ya aku jaga jarak aja, tetap berteman, tetap